Baik, shalom Bapak Ibu. Ya, ini baru terang nih kameranya nih. Saya utak-atik dari semalaman nggak bisa. Ada suhunya Pak Anto tiba-tiba terang ini kameranya nih Bapak Ibu. Minggu ketiga di bulan April, tema kita masih tentang doa. Di mana sebagian orang Kristen menganggap doa itu ibaratnya seperti ban serep, digunakan ketika salah satu bannya ada yang kempes. Artinya akan berdoa sungguh-sungguh ketika ada masalah. Sebagian daripada orang Kristen juga menganggap bahwa doa itu membosankan. Ya, doa itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Padahal kunci rahasia daripada iman kita kuat itu doa. Apa sih itu doa? Doa itu mungkin seperti ini bahasa sehari-harinya. Tuhan ingin melibatkan saudara di dalam mengerjakan rencananya. Jadi kalau kita nggak berdoa, kita nggak tahu rencana Tuhan ini. Tuhan mau bicara apa, kita mau melakukan apa, kita nggak tahu. Jadi supaya kita bisa mengetahui rencananya Tuhan, kita harus berdoa, Tuhan tolong bukakan rencanamu supaya kami mengerti maksud hatimu. Kan kadang-kadang kita doa begitu. Selain daripada doa memohon berkat, selain daripada doa juga ingin menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya mengambil suatu tema di dalam firman Tuhan, yaitu doa dalam kemustahilan. Ini tema yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, doa dalam kemustahilan. Ada suatu pertanyaan selalu, di awal firman saya selalu menyampaikan suatu pertanyaan-pertanyaan kepada kita. Tempat doa yang paling nyaman dan enak menurut Anda itu di mana? Di mana? Kamar. Mana lagi? Tempat sepi-sepi di bawah pohon besar. Di kuburan. Ya, tempat yang paling nyaman, yang pertama tadi di kamar, itu nyaman. Di ruang doa di gereja, kita belum ada ruang doa, tapi kita jadi satu di sini. Tetapi gereja-gereja yang besar biasanya sudah memfasilitasi ruang gereja khusus yang sudah ada tempat kursinya seperti itu, ada AC-nya, difasilitasi sedemikian rupa. Karena doa itu pendorong daripada keberhasilan suatu pelayanan Bapak Ibu. Juga mungkin kita berpikir, oh di bukit doa nih enak sambil rekreasi ya. Ada bukit doa, ada tempat-tempat gua-gua yang kita bisa untuk berdoa bersama di sana. Tetapi Bapak Ibu, kita hari ini akan melihat dan akan membaca satu tokoh di Alkitab di mana dia berdoa di suatu tempat yang tidak mengenakkan, di suatu tempat yang mungkin dari awalnya Adam sampai sekarang zaman kita, baru dia saja yang berdoa di tempat yang aneh. Kita lihat di dalam Yunus. Ya, di dalam Yunus 2 ayat 1 dan 10. Begini firman Tuhan katakan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Dari zamannya Adam sampai zaman kita, mungkin baru dia ini yang berdoa dalam perut ikan ini. Ya. Yang lainnya sudah masuk perut ular, sudah jadi sudah remuk. Ya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Bapak Ibu, Yunus ini ada di dalam pelarian menghindari apa yang Tuhan perintahkan ya. Yunus menganggap bahwa Allah telah salah memberi perintah kepada dia ya. Dia seorang nabi yang sudah terbiasa mengabarkan suara Tuhan. Tuhan perintahkan kau berkhotbah di sana, dia akan jalan. Kamu ke suku ini beritakan isi hatiku, karena dia nabi, dia mengabarkan itu. Kau ke bait Allah, sampaikan isi hatiku kepada umat Israel, dia kerjakan.
Dan mungkin sudah beberapa kali, bukan mungkin ratusan dia menyampaikan isi hati Tuhan. Tetapi pada suatu titik dia mendapatkan suatu perintah, kau pergi ke Niniwe. Dan dia katakan, Tuhan ini salah. Tuhan gak bener ini. Niniwe, kan begitu. Mendengar nama Niniwe saja, ya, dia berpikir bahwa ini musuhnya orang Israel. Ya, ini ibu kota kerajaan Asyur. Ya. Jadi kalau ini musuhnya Israel, belum sampai saya mengabarkan ke sana, saya sudah dicincang ini. Nah, dia berpikir begitu. Ini orang-orang ganas, orang-orang tidak mengenal Tuhan. Kalau saya menyampaikan ke sana, bagaimana dengan keselamatan saya? Yang pertama. Yang kedua, aku tahu sifatnya Tuhan. Sejahat-jahatnya orang kalau dia minta pengampunan, Tuhan akan ampuni, enak saja. Ya, orang Niniwe nanti akan menerima pengampunan, sedangkan dia sudah menindas, mereka sudah menganiaya, menjajah bangsa kami. Lalu kesimpulan dia apa? Lalu dia kesimpulan bahwa Allah salah. Aku tidak akan mau. Lalu dia melarikan diri, Bapak Ibu. Dia melarikan dari panggilan Tuhan. Dan Bapak Ibu, cerita-cerita selanjutnya adalah dia naik kapal ingin menjauh dari perintah Tuhan. Lalu terjadilah di situ ombak. Lalu terjadilah di situ gelombang yang sangat tinggi, kekacauan terjadi di kapal. Ya. Di kapal di situ semua orang pada ketakutan, berdoa kepada Allahnya masing-masing. Ya. Pernah lihat, saya mendengarkan kesaksian dari teman saya. Saya sebut nggak apa-apa, ini karena kesaksiannya bagus. Ibu Sari, ada di pusat, Bapak Ibu. Ketika dia naik pesawat sama ibunya, pesawatnya hilang daya, turbulensi. Seketika orang beragama di kapal itu akan ketahuan menyembah siapa. Ada yang ya Allah, ada yang Tuhan Yesus, ada yang apa, semuanya menyebut Tuhan masing-masing. Mungkin di dalam kapal yang sedang terombang-ambing ini, ya, dan Alkitab mengatakan mereka berusaha menyembah kepada Allahnya masing-masing. Dan saudara, apa yang terjadi selanjutnya adalah Yunus ini juga nggak baik juga dia gitu ya. Dia nggak tahu diri juga. Akhirnya dengan situasi yang ada, dia menyimpulkan bahwa intinya begini deh. Buang aku saja setelah diundi ini ya, setelah diundi ini. Buang aku ke laut karena ini semua karena kesalahanku. Tetapi orang-orang kafir di kapal ini tidak selangsung membuang. Mereka masih membuang bahan-bahan dulu, masih punya peri kemanusiaan. Ya. Setelah tidak ada jalan lain, akhirnya mereka membuang Yunus dengan berkata apa? Kiranya Allah mengampuni kamu dan juga mengampuni kami. Lalu dibuanglah Yunus itu ke laut, Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam Yunus 2 ayat yang ke-12, saking dia tidak maunya untuk melayani di Niniwe, Bapak Ibu, dia ini melakukan suatu perintah kepada orang-orang yang ada di kapal untuk melakukan kamikase. Ngerti kamikase? Ya. Adalah suatu tindakan bunuh diri supaya dia tidak ke Niniwe lah, gitu loh. Ya, coba kita lihat. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Kalau kita ada ombak di dalam kolam, Bapak Ibu, kita lempar aku ke kolam, waduh masih enak ini, ya. Lempar aku ke sesuatu yang dangkal. Ini di tengah laut, ombak sedemikian menakutkan, angin kencang, badai, dan dia minta untuk dilemparkan. Ini sesuatu yang bunuh diri. Jadi sesuatu istilahnya aku telah berdosa ini, ya. Dan aku tidak akan mau melakukan apa perintah Tuhan. Tuhan ini telah salah memerintahkan aku ini. Lalu dia melakukan kamikase. Ini bahasa Jepang bunuh diri. Ada film kamikase ya. Jadi pilot-pilot yang sekali terbang dan tidak akan kembali. Artinya pesawat itu sudah dilengkapi dengan bom, tidak diluncurkan bomnya,
tetapi ditabrakkan kepada musuh. Ini orang-orang Jepang ini, ya. Dan dia melakukan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di tengah-tengah ketika dia lemparkan ke laut tadi, itulah ayat yang kita baca tadi, ya, bahwa di dalam perut ikan Yunus berdoa. Ketika dia dilemparkan ke laut, Bapak Ibu, Tuhan memerintahkan atas penentuan Tuhan, maka Tuhan mengirimkan ikan yang besar untuk memakan atau apa itu Yunus. Nah, pertanyaannya kadang-kadang guru sekolah minggu ini juga tafsirannya ini terlalu kreatif ini. Apa ikan besar itu? Apa Bapak Ibu? Paus. Apalagi Bapak Ibu? Masuk akal paus, karena paus itu juga bernapas dengan memakai oksigen, ya. Tapi di Alkitab tidak jelaskan itu. Pada hari ini kita akan mempelajari doa dari kisah Yunus yang berada di dalam perut ikan. Perut ikan ini menunjukkan kemustahilan, ya. Tidak ada harapan, bahkan hanya kematian yang ada. Karena apa? Dia di dalam perut ikan, dan itu selama 3 hari, Bapak Ibu, ya. 3 hari 3 malam ada dalam perut ikan. Ini suatu kemustahilan untuk dia bisa mendapatkan suatu jawaban doa. Tetapi Alkitab kita baca ayat-ayat pasal berikutnya, Yunus akhirnya dimuntahkan, kan begitu. Nah, rahasia inilah yang akan kita pelajari. Maka dari itu kita belajar tentang doa di dalam kemustahilan. Pertama, apa yang dilakukan oleh Yunus untuk melakukan doa yang menembus kepada kemustahilan? Yang pertama itu dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat yang kedua dari pasal 2, demikian. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Yunus sadar ia dalam masalah yang sangat-sangat besar. Dia dalam kesusahan yang sangat-sangat besar. Dan kesusahan yang dia alami, masalah yang dia alami itu bukan karena Tuhan yang mau, tetapi karena kekerasan hati dia. Maka dari itu kalau kita hari ini ada yang ada di dalam kesengsaraan, ada dalam kesusahan besar yang diakibatkan oleh karena kesalahan kita, belajar dari sini nih. Ya, belajar dari doanya Yunus ini. Kita percaya kalau Yunus saja dijawab, kita juga akan mengalami jawaban, saudara. Dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dalam tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Ya. Ayat yang ketiga sampai ke-6 dari pasal 2. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-mu yang kudus? Di dalam suatu doanya, ya, dia masih berharap bahwa dia ingin melihat bait Allah yang kudus. Dia ingin mendapatkan suatu jawaban. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Kita bisa melihat apa yang dia sampaikan kepada Tuhan ini dia alami, saudara. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Dia di dalam perut ikan, dia berdoa. Enggak ada jalan keluar. Dia mau memerintahkan ikan, buka mulutmu, aku mau keluar. Enggak mungkin. Ikan, cepatlah kau minta maaf nih, buang air besar supaya aku bisa keluar dari belakang. Ya harus remuk dulu dia. Ya, dia ada dalam perut ikan, Bapak Ibu, sesuatu yang saya membayangkan waktu membaca ini, dia berdoa sambil diguncang-goncang. Ikannya kan bergerak terus ini, ya. Ikannya mungkin nggak nyaman juga, di dalam perutnya ada sesuatu yang goyang geli-geli mungkin begitu di dalam ininya, ya. Jadi
3 hari 3 malam. Akhirnya ayat yang ke-17 dari Yunus pasal 1, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Ini setelah Yunus dibuang Bapak Ibu ya. Dan kita lihat di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dia tidak bisa bergerak dengan bebas. Kalau kita di dalam doa di dalam rumah, kamar, bebas kita. Pengen kakinya diseluruskan, ya luruskan. Pengen sandar, sandar. Ya. Kalau yang punya AC kedinginan, AC dimatikan. Kita sesuaikan suasananya. Ya. Ada yang punya gitar, pakai gitar. Kita sesuaikan nih. Ya. Dan dia di dalam perut ikan, dia tidak bisa bergerak dengan bebas. Baru mau duduk ini ikannya goncang, dia goncang lagi. Enggak tahu itu mabuk enggak itu Yunus di dalam perut ikan itu. Ya. Kurang oksigen, iya Bapak Ibu. Tersiksa 3 hari 3 malam. Bapak Ibu pernah merasakan kurang oksigen? Belum. Kalau ada orang bakar-bakar, ya, masuklah dalam asap itu. Bagaimana rasanya itu? Atau naik motor, terus kalau ada truk yang solarnya hitam itu, jangan nyalip, di belakangnya saja. Nikmati itu. Oh saudara, itu setengah jam nggak nyampe tempat itu, nggak sampai setengah jam itu kalau kau hisap terus itu. Ya, lemes kalian. Ya. Bisa-bisa memang kita tarik nafas sampai kita menyalip ya. Nah, Yunus mengalami kurang oksigen di dalam ikan. Dan juga belum baunya lagi Bapak Ibu. Ya. Baunya amis lah di dalam perut. Ada yang pernah bongkar perut ikan? Sering, ya kita orang pantai. Kalau orang gunung paling ikannya ikan-ikan sudah kering-kering itu ikan asin ya. Kayak kami di Jawa itu kami di gunung, kami jarang ketemu ikan segar. Ketemunya ikan-ikan asin begitu ya, sudah kering-kering begitu-begitu aja. Ikan segar pun gak ada yang hidup, itu sudah diambili semua dalamnya. Ya. Amis enggak Bapak itu baunya? Itu baunya amis. Bagaimana dia ada di dalam itu selama 3 hari 3 malam dengan bau yang amis. Diguncang sesuai dengan pergerakan perut ikan. Ini sesuatu situasi tempat yang sangat-sangat tidak diinginkan, dan tentunya kalau saya tanya siapa yang mau seperti ini, pasti nggak ada yang mau. Saya sendiri pun nggak mau. Ya. Di dalam situasi seperti ini yang dia alami ini bukan karena rencananya Tuhan loh. Ini karena kekerasan hati dia. Karena dia yang memilih gitu loh. Coba kalau dia misalkan dia langsung menuruti, dia nggak akan seperti ini. Ada mungkin sebagian kita juga hari-hari ini mengalami kesusahan, mengalami sesuatu yang sangat-sangat berat yang diakibatkan oleh karena kekerasan hati kita di masa lalu. Kalau seperti itu Bapak Ibu, lakukanlah seperti Yunus, jangan menjauh. Yang saya katakan sekali-kali, jangan memboikot Tuhan. Tuhan gak akan rugi. Ya. Kadang-kadang kan orang gitu memboikot Tuhan, sudah kecewa dengan Tuhan, Tuhan diboikot, gak mau berdoa, gak mau baca Alkitab, gak mau ke gereja, ditelepon gembala pun gak mau diangkat, di SMS saudara seiman majelis mau menanyakan kabar, enggak dibales. Memboikot Tuhan, siapa yang rugi? Rugi sendiri. Ya. Iya. Lakukan seperti Yunus Bapak. Dalam perut ikan itu Yunus berseru kepada Tuhan, dan pada akhirnya Bapak Ibu apa yang terjadi? Dia ditolong oleh Tuhan. Dengan kata lain bahwa doa yang dia lakukan itu dijawab oleh Tuhan di dalam Yunus 2 ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara, bergumul 3 hari 3 malam, tidak sia-sia, sesuatu yang mustahil untuk dia bisa kembali ke darat ya, tetapi dengan doa dia pada akhirnya bisa kembali ke darat. Saudara, yang kedua yang kita pelajari dari Yunus, yang kedua, yang pertama dia menaruh harapan kepada Tuhan, yang kedua itu dia itu teringat dan bertobat kepada Tuhan. Kalau namanya
menaruh harapan, pasti dia teringat nih kepada Tuhan ini. Nggak mungkin nih nggak ingat kepada Tuhan nih. Ingat saja nggak cukup, harus bertobat, kan begitu. Ya. Yunus 2 ayat 7 dan 8. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu. Di dalam bait-Mu yang kudus, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Ketika jiwaku letih lesu di dalamnya, aku teringat. Dia teringat kepada Tuhan. Wajar kalau dia teringat akan kebaikan Tuhan. Dia seorang nabi. Selama hidupnya dia memberitakan tentang kasih Tuhan. Selama hidupnya dia memberitakan tentang pengampunan, kemurahan hati Tuhan. Selama hidupnya dia belajar bagaimana Tuhan juga menghukum kepada orang-orang yang keras kepala. Nenek moyangnya dia pelajari karena dalam Alkitab ditulis seperti itu. Ketika keluar dari Mesir, tidak semuanya masuk ke tanah Kanaan. Generasi pertama, ya, kecuali hanya ada 2. Yosua sama Kaleb. Semuanya binasa karena tidak taat. Dia mempelajari itu, maka dia teringat, iya, saya pernah mungkin menyampaikan pesan Tuhan kepada suku Yehuda. Ya, bertobatlah, dan ketika mereka bertobat, Tuhan ampuni. Dia diperintahkan lagi, kau ke Efraim, suku Efraim, katakan di sana bertobatlah. Lalu dia mengabarkan bertobatlah, dan ketika mereka bertobat, Tuhan ampuni. Lalu dia ketika dalam perut ikan itu dia mencoba merenungkan, bukankah Allah yang aku layani selama ini adalah Allah yang murah hati, Allah yang telah kulihat begitu banyak mengampuni orang-orang yang mau bertobat. Lalu dia teringat akan kemurahan hati Tuhan dan dia pada akhirnya bertobat, dan kita bisa melihat Bapak Ibu, Yunus akhirnya selamat. Di dalam berdoa memang seringkali kita itu perang antara logika dengan hati, antara iman dengan pikiran. Ini sempat kami alami Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu kemarin mengikuti Paskah, Bapak Ibu datang melihat rame-rame, langsung kita ada ibadah, ada makan, ada game, ada door prize, senang Bapak Ibu ya. Tapi di dalam grup Paskah Bapak Ibu, itu terjadi begitu banyak juga pergumulan yang ada di sana. Salah satunya yang mau saya sampaikan ini. Tolong tampilkan Pak. Ya ini sengaja saya screenshot ini percakapan saya, ya diskusi kami dengan Pak Ruben dengan Pak Anto nih. Ya. Kan situasinya ini hujan terus nih, kan begitu tuh. Gerimis, hujan terus, lalu Sabtu kalau nggak salah, saya bilang kita tetap berdoa, kita percaya bahwa Minggu Tuhan akan kasih cuaca yang baik. Pak Ruben kirim nih, besok hujan. Nah ini perkiraan cuaca Bapak Ibu. Kira-kira logika kita bagaimana itu? Kita sudah berdoa nih, Tuhan minta tolong besok kasih cuaca yang baik, tidak hujan dan juga tidak panas. Ya, doa saya begitu Bapak Ibu. Tidak hujan, tidak panas, Tuhan kasih cuaca. Lalu muncul, Pak besok hujan. Ini perkiraan cuaca. Teknologi memprediksi cuaca besok. Dan selama ini digunakan oleh negara, digunakan oleh militer, digunakan juga oleh gereja. Apa yang kita lakukan? Saya sempat menulis di situ yang agak panjang itu. Disinilah iman kita diuji dan kadang-kadang kita ini ada dilema. Ketika kita berdoa dan setelah tahu bahwa ada besok hujan, lalu kita merencanakan plan B, berarti kita nggak percaya dengan doa kita. Di satu sisi kita berdoa minta Tuhan cuaca cerah, lalu dikirimlah bahwa besok hujan, lalu kita diam saja nggak merencanakan plan B, kita nggak punya hikmat. Bagaimana itu? Susah. Ini yang sempat kita diskusikan, lalu Pak Anto di situ nulis merenung sesuai tema khotbah yang kemarin Pak. Karena kemarin temanya tentang doa juga, ya. Jadi
Apa yang terjadi tetap bahwa awalnya kita tetap berdoa minta kepada Tuhan besok cuaca tidak hujan dan juga tidak panas. Sehingga kita bisa menikmati ibadah itu dengan enak. Tidak menyiapkan plan B Bapak Ibu malam itu. Apa yang terjadi? Doanya nggak dijawab sama Tuhan. Pagi-pagi hujan, kita pemuda api unggun hujan Pak ya, tapi apinya bisa nyala. Ya, jadi sambil basah-basah kita nyanyi puji Tuhan di api unggun itu, api unggunnya menyala. Ya. Dan kita berdoanya tidak, Tuhan jangan kasih gerimis. Kita berdoanya jangan hujan, jangan panas, Tuhan kasih gerimis Bapak Ibu. Lalu karena gerimis itu, karena ini juga jalan dari Tuhan, kita menghubungi pemiliknya dan kita bisa ibadah di tempat yang kita pakai itu. Sebenarnya kita nggak di situ. Sebenarnya kita itu ibadahnya di rumput-rumput Bapak Ibu. Namanya ibadah padang. Kemarin bukan ibadah padang itu. Ibadah apa Pak Ruben namanya itu? Ibadah aula ya. Ibadah aula. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, semuanya boleh berjalan dengan baik, menikmati kebersamaan, sukacita, pemuda juga dramanya bagus, saya akui itu jempol berdua begini saudara. Pak Ruben juga begini waktu kita diskusi. Ya. Seringkali ketika kita berdoa, kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kita berdoa minta begini, akal budi kita, oh tidak mungkin. Nah Yunus saya yakin di dalam suatu pergumulannya ketika dia berdoa, dia teringat Tuhan, itu juga ada, aduh memang si Tuhan ini maha pengampun, tetapi bukankah aku yang memilih lari dari panggilan ini? Bisa jadi dia seperti itu, ada dilema. Tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk dia bertobat, mengakui, dan terjadilah apa yang di dalam Yunus 2 ayat 10. Pada akhirnya atas penentuan Tuhan, Tuhan berfirman kepada ikan dan ikan itu memuntahkan Yunus. Ada suatu pertobatan, dia teringat dan bertobat. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga apa yang dilakukan Yunus sehingga dalam doa kemustahilan ini dia mendapatkan sesuatu yang dia rindukan, yaitu mengucap syukur. Ya, di mana-mana apapun rahasia daripada keberhasilan itu salah satunya mengucap syukur. Ya. Ayat 9 dari pasal 2. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dia mengucap syukur, saudara. Berterima kasih. Ucapan syukur itu adalah sebagai bukti daripada kita tahu diri. Itu sudah bahasanya mungkin seperti itu. Ya. Tadi pagi setelah berdoa saya coba ngeset yang ada di belakang dan saya coba, karena pikiran saya mau live di TikTok pakai yang ada di sana. Lalu saya buka TikTok. Ada seekor gajah itu dia mau naik nggak bisa, mau naik jurang begini. Ya kakinya yang dua sudah di depan, yang di belakang ini dia gini-gini nggak bisa ke tanah. Lalu ada eskavator ya, yang begini-begini tuh, eskavator ya, ya itu sudah, pokoknya yang begini-begini tuh. Lalu dia menjulurkan begini dan dia taruh itu pantatnya gajah, lalu dia dorong sampai pada akhirnya gajah itu berhasil berdiri. Apa yang dilakukan gajah? Gajah itu begini memutarkan kepalanya, lalu eskavatornya itu begini, dan ini kepala gajah. Gajah itu mendatangi eskavator dan dia begini-begini. Artinya eskavator digini-gini kan saudara. Dia mengucapkan terima kasih saudara. Ini hewan ini. Ya. Nah, kebanyakan kita itu kadang-kadang nggak tahu diri, nggak mau mengucap syukur. Ya. Tuhan sudah kasih kesehatan, bangun pagi, jam segini, mandi berangkat kerja, nggak ada terima kasih kepada Tuhan. Padahal oksigen yang kita hirup ini kalau kita beli mahal sekali. Ya. Dan kita kadang-kadang nggak melakukan ucapan syukur itu saudara. Kenapa sih kita harus mengucap syukur? Yaitu tadi sebagai tanda terima kasih atas kebaikan Tuhan. Yunus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saudara perlu saudara ketahui bahwa kesempatan, kemurahan Tuhan, pintu yang Tuhan beri kepada kita itu tidak selamanya terbuka.
ada suatu saat pintu itu ada tertutup dan Tuhan katakan sudah selesai. Di dalam perjanjian baru, saudara, ada seorang gubernur yang dia berpikir bahwa dia akan senantiasa mendengarkan kabar baik tentang firman Tuhan. Ya, namanya Felix. Di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 27 dikatakan seperti ini. Tetapi sesudah genap 2 tahun Felix digantikan oleh Perkius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Paulus ini orang hebat. Ya, dia mengerti Taurat dan dia sangat-sangat berhikmat di dalam menelaah setiap perkataan Tuhan meskipun dia bukan murid langsung. Ya. Tetapi dia dapat memecahkan istilahnya rahasia dari statementnya Tuhan Yesus, lalu dia bisa mengaplikasikan dengan situasi pada saat itu. Contohnya saja sunat. Ya. Kalau di dalam perjanjian lama orang harus disunat, tetapi Paulus mengutip dari salah satu juga perjanjian lama bahwa sunat yang dimaksud itu bukan sunat fisik tetapi sunat hati. Ya. Di dalam Roma dia berkatakan bahwa sunat ini tidak membenarkan orang. Kalau sunat membenarkan, bagaimana Abraham dibenarkan sebelum dia melakukan sunat? Abraham menjadi bapak segala bangsa, menjadi orang yang benar itu sebelum sunat dia. Ketika dia percaya kepada janji Allah bahwa dia akan memiliki keturunan, lalu Tuhan katakan dia orang yang benar. Dan dia mengaplikasikan itu dan bisa menerapkan sehingga begitu banyak orang-orang di luar Yahudi yang menjadi percaya, termasuk kita ini hasil daripada salah satu pemikiran Paulus, saudara. Ya. Kalau kita lihat Kristen-Kristen ortodok, saudara, itu masih kaku ibadahnya. Ya. Termasuk kita ini salah satu hasil pemikiran daripada Paulus. Nah, Paulus orang yang sedemikian hebat ini Tuhan sediakan untuk selalu di sampingnya Felix selama 2 tahun. Ya. Seharusnya Felix dia peka bahwa ada kabar keselamatan yang melekat yang Tuhan berikan selama 2 tahun kepada Felix. Tetapi apa yang dia lakukan, saudara? Felix ini salah satu wali negeri, artinya gubernur di salah satu kekaisaran Roma, ya. Dan Felix ini bukan orang yang tidak tahu firman Tuhan, saudara. Kisah Para Rasul 24 ayat 22. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan, menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Artinya Felix ini juga orang yang mengerti jalan Tuhan. Ya. Tetapi apa yang terjadi di sini, dia tidak mau menggunakan kesempatan yang ada, tidak mau mengucap syukur, menerima apa yang dikabarkan oleh Paulus, saudara. Ya. Dan dia berpikir bahwa masih ada esok hari, tenang saja, esok hari masih ada dalam genggaman saya. Kisah Para Rasul 24 ayat 25. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Sama halnya kalau firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, mungkin menyenggol sedikit zona nyaman kita, ya, saudara jangan katakan cukup firman hari ini, besok saja saya mau melakukan. Responlah firman yang ada itu saat Tuhan berbicara. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan, kita nggak tahu. Ada yang bisa memprediksi dengan pasti, Bapak Ibu 1 jam ke depan mau ngapain, dengan pasti. Artinya sedetail ini, bahwa keluar dari sini nanti ibadah ini nanti selesai jam 10, jam 11 lebih 4 menit misalkan. Bapak Ibu prediksi seperti itu. Lalu aku akan berdiri menghadap ke kiri, langkah kaki kiri dulu yang pertama yang akan melangkah. Ya, 50 langkah ke depan sampai ke bawah itu mungkin sekitar 50 langkah. Lalu di situ ada taksi dan aku. Bisa memprediksi seperti itu? Gak bisa. Yang kita prediksi paling setelah ibadah ini aku pulang akan makan, akan tidur. Paling itu saja. Itu pun belum 100%. Ya.
Jadi Bapak Ibu kalau menerima kesempatan mendengarkan firman Tuhan, kalau menerima kesempatan bisa berkumpul beribadah kepada Tuhan, mengucaplah syukur. Karena ada suatu waktu nanti saudara tidak diizinkan bisa beribadah seperti ini. Mungkin saudara sakit, terbaring di rumah sakit, tidak bisa ngapa-ngapain dan di situ baru nyadar, Tuhan, aku rindu pintu gereja. Pintu gereja, nggak rindu firman Tuhan, saudara. Aku rindu bertepuk tangan bersama dengan saudara-saudara seiman. Tuhan, aku rindu memberikan persembahan jalan bersama dengan seperti yang dulu. Ya, aku rindu bersaksi. Jangan sampai seperti itu, saudara. Anugerah yang Tuhan beri kepada kita itu ada suatu saat nanti Tuhan itu akan tutup. Seperti halnya Felix. Setelah dia dipindahkan, saudara, ya, dari tempat di Kaisarea ketika dia memerintahkan sebagai wali negeri, dia ditempatkan di tempat lain. Ya. Setelah itu saya membaca kisah hidupnya tidak ada di Alkitab, di dalam sejarah-sejarah, dia karirnya tidak bagus. Pada akhirnya dia kehilangan jabatan dan dia stres. Dia membiarkan berlalu saja kesempatan dan dia tidak mau mengucap syukur, saudara. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari doanya Yunus, dari doa menembus ketidakmustahilan ini, saudara? Bahwa masalah akan datang, iya. Masalah sedang terjadi, iya. Tetapi tetaplah terus percaya kepada Tuhan dan tetaplah berdoa, saudara. Saya akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan suatu cerita tentang 3 pohon yang bertumbuh di suatu lereng bukit. Jadi ada 3 pohon yang bertumbuh di lereng bukit dan masing-masing pohon ini mereka bercerita. Ya, namanya cerita ini bukan cerita asli ya. Jadi pohon-pohon ini berbicara di antara satu dengan yang lain. Pohon yang pertama begini ceritanya nih. Saya berharap saya akan menjadi suatu kotak harta yang berharga. Saya akan diisi dengan emas, perak, dan barang berharga lainnya. Saya akan diukir dengan indah dan setiap orang dapat melihat keindahan saya. Pohon pertama, pengen jadikan kotak emas untuk menyimpan barang-barang berharga. Kalau dia ditebang. Pohon kedua tidak kalah, saudara. Dia punya cita-cita seperti ini. Pada suatu ketika saya akan menjadi sebuah kapal yang perkasa. Ya, saya akan membawa para raja dan ratu mengarungi samudra dan berlayar ke ujung dunia. Dan setiap orang akan merasa aman di dalam diri saya. Ini kerinduan dari kayu yang kedua. Kayu yang ketiga juga gak kalah, dia punya kerinduan. Dan dia berkata seperti, saya ingin tumbuh menjadi pohon yang paling tinggi dan paling tegak di daerah ini. Orang dapat melihat saya di puncak sebuah bukit dan melihat ke cabang-cabang saya. Dan berpikir betapa dekatnya saya dengan surga dan Tuhan hingga bisa meraihnya. Saya akan menjadi pohon yang terbesar sepanjang zaman dan orang akan selalu ingat akan saya. Mereka punya cita-cita masing nih, mereka punya doa masing-masing ini. Ya. Waktu berlalu, mereka menjadi besar dan tibalah musim untuk menebang pohon. Ya. Beberapa waktu kemudian orang-orang akan menebang pohon itu dan pohon-pohon itu sukacita. Karena apa? Oh, keinginannya, impiannya akan terwujud. Kecuali yang ketiga, karena dia ingin apa? Dia ingin tumbuh tinggi nih, ya, sampai tinggi menjadi pohon yang terbesar. Ya. Lalu orang menebang pohon yang pertama dan dia melihat, wah, ini pohon ini kayaknya bagus ini. Saya akan tebang dan saya akan jadikan suatu tempat untuk menaruh barang-barang. Oh, seneng ini. Wah, ternyata sesuai dengan impian saya ini. Saya akan ditebang dan saya akan dijadikan tempat untuk menaruh barang, saudara. Ya. Jadi ia pun mulai menebang pohon itu dan pohon itu merasa bahagia karena ia merasa tukang kayu ini akan membuat menjadi kotak yang berharga. Oh, seneng dia ditebang. Sudah dekat dengan doa saya akan dijawab. Lalu penebang yang kedua dia melihat juga pohon ini kayaknya kuat nih serat-seratnya ini. Saya akan jadikan ini kapal.
Seneng nih pohon yang ternyata doaku Tuhan akan terjawab. Saya akan dijadikan kapal. Ya. Pohon kedua juga merasa bahagia karena dengan cara itu ia mengira akan menjadi kapal yang perkasa. Kapal yang akan dinaiki oleh raja-raja, ratu-ratu mengelilingi dunia. Dan akan melihat, kapalnya cakep, kapalnya bagus, dia senang. Lalu tibalah juga penebang pohon ke pohon yang ketiga. Pohon ini merasa cemas, saudara. Karena dia cita-citanya tadi apa? Ingin tinggi, ya. Pohon ini cemas karena apa? Kalau dia ditebang maka impiannya ini sia-sia dan tidak akan menjadi kenyataan. Ya. Salah seorang tukang kayu ini berkata, saya tidak memerlukan hal-hal istimewa pada pohon saya yang ini. Saya akan menebangnya dan saya akan lalu begitu saja. Saya akan menaruh di suatu tempat, saya akan menebangnya. Dan Bapak Ibu, ketika pohon pertama tiba di tempat tukang kayu nih, sudah ditebang nih ya. Ketika dia tebang, dia di tukang kayu itu membuatnya menjadi kotak makanan untuk hewan. Tidak dijadikan kotak untuk menaruh harta benda emas-emas. Ya, memang betul sesuai dengan doanya akan dijadikan tempat untuk menyimpan, tetapi tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dia dijadikan suatu tempat untuk menaruh makanan hewan. Ya, ia menaruhnya di sebuah kandang dan mengisinya dengan jerami. Pohon itu kecewa, ini sama sekali bukan hal yang saya impikan sesuai dengan doa saya. Lalu pohon yang kedua, saudara. Pohon kedua juga dibawa, setelah ditebang lalu dibawa, dan memang dia dijadikan perahu, saudara. Dia jadikan sebuah perahu, tetapi bukan perahu untuk raja-raja. Dia jadikan perahu untuk nelayan kecil. Ya. Impiannya untuk menjadi kapal yang besar perkasa pun sirna. Impiannya untuk membawa raja-raja, ratu musnah. Ya, jadi kapal nelayan deh. Enggak sesuai dengan ekspektasi, enggak sesuai dengan doa saya. Mustahil ini. Lalu saudara, pohon yang ketiga dipotong, diangkut dan dibuang di dalam kegelapan begitu saja, tidak dimanfaatkan. Tahun berganti tahun, ya. Harusnya bulan berganti bulan ya, baru tahun berganti tahun. Ya. Lalu masing-masing dari pohon ini sudah melupakan impian mereka masing-masing, saudara. Mereka sudah tidak peduli dengan impian yang dulu. Dia jalani apa yang dia rasakan. Ya, setiap hari dipakai tempat untuk menaruh makanan hewan, ditaruh di kandang, bau tidak enak. Ya. Yang satunya bau amis karena dipakai nelayan untuk cari ikan. Yang ketiga malah ditaruh tempat yang gelap, tidak dipakai apa-apa. Impiannya sirna, enggak sesuai dengan apa yang dia doakan, saudara. Tetapi saudara tahukah apa yang terjadi berikutnya? Bahwa pohon yang sudah melupakan dan tidak memiliki impian itu pada suatu hari, saudara. Ada seorang laki-laki dan perempuan masuk ke kandang dan meletakkan seorang bayi di atas jerami dalam kotak makanan yang dibuat dari pohon yang pertama. Orang laki-laki itu hendak membuat sebuah tempat tidur bayi dan palungan itu cocok untuk itu. Pohon itu pun dapat merasakan pentingnya peristiwa itu dan tahu bahwa ia pernah digunakan untuk menaruh sesuatu yang paling mulia di sepanjang zaman. Palungan itu pada akhirnya menampung seorang raja. Awalnya dia sudah nggak ada sesuatu yang berharga bagi saya. Tetapi setelah dia jalani beberapa tahun dengan bau yang tidak enak, hanya makanan, mungkin dijilatin mulutnya hewan. Tapi suatu ketika dengan penentuan Tuhan, akhirnya palungan ini dipakai untuk apa? Untuk menaruh seorang bayi, seorang raja. Dan dia baru menyadari ini sungguh luar biasa, saudara. Lalu bagaimana dengan pohon yang kedua, kapal, saudara? Beberapa tahun kemudian, sekelompok orang menumpang kapal nelayan yang dibuat dari pohon yang kedua. Salah seorang di antaranya lelah dan tertidur. Ketika mereka sedang berada di tengah danau, mereka diterjang badai dan pohon itu merasa tidak cukup kuat melindungi orang-orang itu. Orang-orang itu membangunkan orang yang tertidur itu dan ia berdiri dan berkata, tenanglah, dan badai pun berhenti. Pada saat itu juga taulah pohon itu bahwa ia telah membawa raja dari segala raja. Kita tidak bisa menyelami rencana Tuhan. Doa kita mungkin
seperti sudah tidak ada jawaban. Sudah sirna impian kita. Yang ketiga, pohon yang ketiga saudara. Akhirnya datanglah seorang yang mengambil pohon yang ketiga yang selama ini ditaruh di tempat gelap, tidak dipakai apa-apa, tahunan. Ya. Lalu kayu itu dibawa, dipasang, lalu kayu dibawa di sepanjang jalan oleh seorang dan orang-orang mengolok-ngolok orang yang membawa kayu itu. Ketika sampai di tujuan, orang itu dipaku pada pohon itu, ditegakkan dan ia mati di puncak bukit. Ketika minggu tiba, pohon itu menyadari bahwa ia cukup kuat berdiri di atas bukit itu dan berada sangat dekat dengan Tuhan karena Yesus telah disalibkan di pohon itu. Pada akhirnya, apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini saudara? Bila sesuatu tampaknya tidak sejalan sesuai dengan kehendak kita, kehendak Anda saudara, ketahuilah bahwa Tuhan mempunyai rencana untuk Anda. Tuhan mempunyai rencana untuk kita semua. Bila Anda menaruh kepercayaan pada Dia, Ia akan memberi Anda anugerah yang begitu besar. Setiap pohon memperoleh hal yang diinginkan hanya bukan dengan cara yang ia bayangkan. Ya. Ketika kita tidak selalu mengerti rencana Tuhan untuk kita. Kita hanya tahu bahwa caranya bukan cara kita. Ya. Tetapi kita tahu bahwa caranya selalu yang terbaik. Untuk itu jangan pernah meninggalkan iman saudara. Teruslah berdoa Bapak Ibu. Ya. Meskipun seolah bahwa itu suatu kemustahilan, sesuatu yang mungkin tidak akan terjawab saudara. Tetapi percayalah, Yunus sudah mengalami ini. Berdoa di dalam perut ikan. Yang kalau dia memerintahkan ikan buka mulutmu, ikan tidak akan mengerti. Tetapi ketika dia berdoa, Tuhan berfirman kepada ikan, muntahkan manusia dalam perutmu ini. Karena rencanaku belum selesai. Apapun saat ini yang saudara sedang hadapi pergumulan yang mungkin begitu berat, ya, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, keluarga, perekonomian saudara, tetaplah berdoa. Karena doa yang saudara naikkan itu menembus kemustahilan. Doa yang saudara naikkan itu selalu ada jawaban bagi Tuhan. Hanya saja jawabannya tidak sesuai dengan waktu kita. Jawabannya itu sesuai dengan waktu Tuhan. Seperti 3 pohon tadi. Merasa bahwa sudah tidak ada harapan. Tetapi ketika pohon ini pada akhirnya menjadi beruntung karena impiannya dikabulkan oleh Tuhan. Saudara, saya mengundang pemain musik untuk bisa ke depan. Saya juga minta tolong Saudari Jen untuk membantu saya di dalam menyembah Tuhan. Saudara, sejenak kita responi firman yang ada, kita renungkan. Ya. Tuhan kita itu tidak terbatas. Dia mencintai kita sedemikian rupa. Dan itu dibuktikan dari setiap proses demi proses perjalanan hidup kita saudara. Kalau saudara menengok ke belakang, mungkin dulu saudara pernah patah hati, mungkin dulu saudara pernah patah semangat, tidak memiliki harapan ke depan. Tetapi saudara lihat hari ini saudara masih ada. Itu karena Tuhan selalu ada dalam proses hidup saudara. Ya. Di saat kita berada dalam titik terendah kita, dengan tangannya yang kuat Dia akan mengangkat kita, menaikkan kita pelan-pelan sampai kita menjadi orang yang menang. Tak terbatas kita nyanyikan pujian ini.